Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zaki, SE, MSI, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis ini, serta teman-teman kelas 6B yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan sehingga bisa melaksanakan diskusi seperti biasa dalam keadaan sehat. Tak lupa solawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'i dan tabiatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan melanjutkan materi mengenai uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gina Suparti, selaku moderator dan juga pemateri. Di sini saya ditemani oleh 3 rekan saya, ada Delia Nur Azizah, ada Dila Oktavia, dan ada Firda Maura Maulidina selaku pemateri. Pokok pembahasan yang akan kami bahas ini ada 4 poin. Yang pertama mengenai skala peringkat, yang kedua mengenai kebaikan ukuran, reliabilitas atau stabilitas, dan yang ketiga mengenai uji validitas, dan yang terakhir mengenai uji asumsi klasik. Baik, langsung saja teman-teman kita masuk ke pembahasan yang pertama, mengenai skala peringkat yang akan disampaikan oleh rekan saya, Delia Nur Aziza, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai rating scale. Jadi sebelum kita masuk ke rating scale, ada 2 kategori utama dalam attitudinal scales, yaitu ada ranking scale dan rating scale. Tapi pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang rating scale dulu nih. Kira-kira apa sih gitu kan rating scale ini? Jadi rating scale menurut Sugiono pada tahun 2009, rating scale adalah data mentah yang biasanya tuh diperoleh oleh seorang peneliti dalam penelitian kualitatif. Dan rating scale ini biasanya digunakan untuk merespon atau mengukur hal-hal yang berkaitan dengan objek, peristiwa, atau perseorangan gitu, atau individu kayak gitu. Nah, ada beberapa jenis rating scale nih teman-teman. Ada dichotomo scale, ada kategori scale, ada Likert scale, ada semantic differential scale, ada numerical scale, ada itemized scale, dan ada graphic rating scale, dan ada juga consensus scale. Nah, kita lanjut ke next slide. Nah, yang pertama di sini aku mau membahas tentang dichotomo scale. Nah, ini tuh apa gitu. Jadi, ini adalah skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban iya atau tidak. Dan dalam skala dichotomo scale ini, ada hal yang harus kita perhatikan, itu adalah responnya. Jadi, fokus utama kita adalah pada jawaban iya atau tidak. Salah satu contohnya adalah kayak misalkan nih, apakah kamu mempunyai mobil? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Dan kalau misalkan pada contoh di teman-teman manajemen pemasaran, kayak misalnya contohnya, apakah kamu menyukai promosi buy one get one? Jawabannya bisa iya atau bisa tidak. Gitu. Selanjutnya, ada kategori scale. Kategori scale ini adalah skala kategori yang memerlukan beberapa pilihan dalam pengukurannya. Salah satu contohnya adalah where in Northern California do you reside? Apakah ada di North Bay, South Bay, East Bay, Peninsula, atau other? Jadi di sini ada beberapa kategori pilihan jawaban, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya, di sini ada Likert scale. Nah, Likert scale ini tuh apa? Jadi, ini adalah skala yang dirancang untuk menguji seberapa kuat subjek ini setuju atau tidak setuju dengan 5 poin pilihan gitu. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini ada 5 poin pilihan. Yang pertama ada strongly disagree, ada disagree, neither agree nor disagree, agree sama strongly agree. Jadi di sini kayak ada di antara kayak 5 poin ini diurutin gitu teman-teman, dari kekuatannya dari yang benar-benar nggak setuju sampai yang benar-benar sangat setuju gitu. Nah, salah satu contoh dari Likert scale ini adalah misalkan nih di sini teman-teman bisa lihat ya di contohnya ada my work is very interesting, di mana pengukurannya adalah dari angka 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira kalau misalkan teman-teman jadi responden nih, teman-teman bisa milih, kira-kira setuju nggak sih kalau misalkan kerjaan aku tuh kayak emang bener-bener very interesting gitu. Nah, jadi di sini tuh fokusnya adalah kayak kita tuh pengen tahu sekuat apa sih jawaban subjeknya gitu.
Next, di sini ada semantic differential scale. Jadi ini adalah skala diferensial atau skala untuk mengukur sikap, dan di mana bentuknya itu bukan pilihan ganda ya teman-teman, tapi bentuknya itu kayak checklist seperti teman-teman bisa lihat di sini, dan ini tersusun dalam satu garis kontinu di mana jawabannya itu jawaban yang sangat positif, dia itu terletak di bagian kiri garis. Dan kalau misalkan jawaban yang negatif terletak di bagian kanan garis. Dan di sini bisa teman-teman lihat gitu. Dan biasanya semantic differential scale ini digunakan untuk menilai sikap responden terhadap merek, iklan, objek, tanggapan untuk mendapatkan gambaran yang baik tentang persepsi mereka. Salah satu contohnya nih, misalkan teman-teman mau mengukur gitu ya standar kecantikan gitu. Nah, di sini ada contohnya dari beautiful sampai ugly, nanti teman-teman bisa ngechecklist kira-kira dalam skala garis itu ada di poin yang mana sih gitu. Nah, selanjutnya ada numerical scale. Nah, numerical scale ini, skala ini itu mirip dengan semantic differential scale yang tadi, teman-teman. Tapi berbedanya itu adalah di sini itu mereka tuh menggunakan poin. Kalau misalkan semantic differential scale tadi mereka tuh pakai garis, kalau misalkan di numeric scale ini mereka pakai angka gitu, di mana angkanya tuh dari poin, biasanya dari angka 1 sampai 5 atau dari angka 1 sampai 7 gitu. Nah, salah satu contohnya ini teman-teman bisa lihat ya, how pleased are you with your new real estate agent gitu. Jadi gimana sih rasa teman-teman tuh terhadap apa ya, seberapa please-nya teman-teman terhadap new real estate agent, apakah teman-teman sangat very pleased atau displeased kayak gitu. Dan ini tuh poinnya dari angka 1 sampai 7, kira-kira respon teman-teman tuh ada di angka berapa kayak gitu. Nah, selanjutnya ada itemized rating scale. Nah, teman-teman, ini adalah skala peringkat terperinci. Jadi, di sini tuh kalau misalkan teman-teman lihat ya, skala di sini tuh ada skala 5 titik atau 7 titik dengan titik panduan. Jadi, maksudnya apa? Itemized rating scale ini ada panduannya gitu loh, teman-teman. Jadi kayak misalkan nih, contohnya ada yang pertama di sini kan ada 1 sampai 5. Ada very very unlikely, neither unlikely nor likely, likely sama very likely. Nah, di sini tuh kayak ada panduannya gitu loh. Jadi angka 1 very likely. Angka 1 very unlikely. Terus 2 unlikely. Jadi di sini adalah di itemized rating scale ini, skala 5 titik atau 7 titik itu ada panduannya, ada dikasih tahu gitu. Angka 1 tuh ternyata artinya tuh ini gitu. Di mana kalau misalkan teman-teman lihat lagi di bawahnya, nih, it will be changing my job within the next 12 month gitu kan. Nah, di situ kan ada strip. Di situ teman-teman bisa isi gitu. Jadi langsung diisi kayak misalkan angka 2 ngisinya atau angka 3 kayak gitu. Nah, skala ini juga biasanya itu digunakan dalam penelitian bisnis. Nah, karena itu biasanya itu menyesuaikan dengan jumlah titik yang diinginkan, dan jika dianggap perlu untuk kebutuhan penelitian dalam menentukan variabelnya gitu. Di sini teman-teman bisa ngeliat contohnya juga ya. Jadi selain itemized rating scale ini, selain kita bisa ngisi kayak 1, 2, di sini juga kita bisa kayak ngelingkarin juga. Contoh di bawahnya di sini adalah circle the number that is closest how you feel for the item gitu kan. Di sini kayak how would you rate your interest in changing current organizational policies. Jadi kayak teman-teman ngukur gitu seberapa interest terhadap perubahan situasi organisasional gitu yang ada di dalam organisasi tersebut dari skala 1 sampai 4, itu teman-teman bisa buletin kayak gitu contoh dari itemized rating scale. Next, di sini ada fixed or constant sum scale. Jadi di sini responden itu diminta untuk mendistribusikan sejumlah poin yang diberikan ke berbagai item, seperti contoh di bawah. Jadi di sini tuh contohnya nih ya teman-teman, kayak misalkan ini tuh melakukan sebuah penelitian gitu. Jadi mereka tuh udah ngasih tahu nih total poin yang mau didapat tuh 100 gitu. Tapi kira-kira
fragrance-nya tuh berapa. Nah, itu teman-teman yang ngisi sendiri. Misalkan fragrance-nya 20, color-nya 20, shape-nya 20, size-nya 20, texture of letternya 20. Jadi variabel-variabel dari fragrance sampai teksturnya itu teman-teman yang ngisi. Asalkan intinya poin di akhirnya itu adalah poin akhir totalnya itu 100 gitu. Makanya di sini di fixed or constant sum scale responden itu diminta untuk mendistribusikan sejumlah poin gitu. Supaya nanti poin akhirnya tuh sesuai sama yang peneliti mau gitu. Next, ada staple scale. Nah, staple scale ini atau skala staple secara simultan mengukur arah dan intensitas sikap terhadap item yang dipelajari. Dan skala ini memberikan ide mengenai seberapa dekat atau jauh respon individu terhadap suatu stimulus. Contohnya bisa teman-teman lihat di sini. Ada product innovation. Misalkan ada suatu perusahaan nih, kita mau nilai perusahaan tersebut ada product innovation-nya. Nah, kira-kira nih jadi tuh kita mengukurnya tuh antara plus ke atas atau minus ke bawah gitu. Kayak gitu teman-teman. Seperti yang ada di contoh ya. Nah, untuk selanjutnya ada graphic rating scale. Nah, graphic rating scale ini adalah representasi grafis yang membantu responden untuk menunjukkan pada skala ini mereka tuh menjawab pertanyaan tertentu dengan tepat gitu. Jadi, graphic rating scale ini tuh kayak membantu responden untuk menjawabnya tuh lebih baik gitu loh. Dan karena skala ini tuh mudah direspon gitu. Dan secara singkat gitu ya, skala ini dimaksudkan untuk panduan menentukan penilaian daripada mempresentasikan kategorinya. Jadi di sini tuh lebih kayak supaya membantu responden untuk menentukan penilaian. Salah satu contohnya seperti yang di sini, dari skala 1 sampai 10 ada grafiknya kan, dari grafik vertikal gini. How would you rate your supervisor? Jadi kita bisa tahu gitu kan, kalau misalkan ada gambaran grafisnya, oh yang paling rendah tuh ada di angka 1 dan yang paling tinggi ada di angka 10 gitu. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya Oke, ada konsensus scale. Nah, ini skala konsensus ini tuh dibuat berdasarkan konsensus teman-teman, di mana panel judges memilih item tertentu, di mana item yang terpilih diutamakan berdasarkan ketepatan dan relevansinya dengan konsep. Dan skala konsensus ini dibuat setelah item terpilih diperiksa dan diuji validitas dan kendalanya gitu. Nah, salah satu contoh dari konsensus scale ini adalah Thurston Equaling Appearing Interval Scale, di mana konsep ini tuh diukur dengan proses yang kompleks, teman-teman. Diikuti oleh panel juri menggunakan tumpukan kartu yang berisi beberapa deskripsi dari konten tersebut, dan lalu mereka itu memutuskan seberapa dekat sih statement dengan konsep tadi. Nah, namun pada namun nih si Thurston Equal Appearing Interval Scale ini jarang digunakan untuk mengukur organisasi karena waktu yang diperlukan untuk mengukur skala ini tuh cukup lama gitu. Selanjutnya ada other scale. Nah, ada juga nih teman-teman di antara skala-skala yang sudah aku sebutkan tadi, ada juga beberapa metode skala yang advance atau rumit gitu, seperti multidimensional scaling, di mana objek, people, atau orang gitu ya, keduanya itu diskalakan secara visual dan dilakukan analisis gabungan gitu. Dan hal tersebut itu dapat memberikan gambaran visual mengenai hubungan yang ada di antara kedua dimensi tersebut dalam suatu konsep, kayak gitu teman-teman. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi nih, kan kita sudah mengetahui nih, ada begitu banyak ya skala-skala dalam sebuah penelitian gitu. Nah, lalu di antara semua skala yang tadi, mana sih gitu kan skala yang paling sering digunakan atau pada umumnya digunakan? Jadi, perlu teman-teman catat bahwa biasanya skala yang paling digunakan adalah skala Likert atau beberapa skala dalam bentuk skala numerik yang sering digunakan untuk mengukur attitude atau behavior sebuah organisasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke ranking scale. Nah, sebenarnya aku pengen ngebahas nih, apa sih sebenarnya ranking scale ini? Jadi, ranking scale ini digunakan untuk melihat preferensi di antara dua atau lebih objek atau item. Walaupun ranking scale tidak memberikan petunjuk pasti untuk beberapa
pengukuran jawaban yang dicari. Jadi ranking scale ini kayak misalkan nih ada objek 2 atau lebih, nah kita tuh pengen tahu gitu di antara kedua ini mana sih yang lebih better gitu, mana sih yang lebih apa ya, jadi kayak seperti perbandingan gitu loh teman-teman. Next. Oke, ada pair comparison atau perbandingan berpasangan gitu. Jadi perbandingan berpasangan ini digunakan ketika di antara sejumlah kecil objek atau responden diminta untuk memilih antara dua objek pada satu waktu. Nah, salah satu contohnya nih teman-teman. Misalkan teman-teman dihadapkan pada pilihan lebih milih Jeko atau Dunkin Donuts. Nah, itu adalah salah satu perbandingan berpasangan gitu. Jadi dibandingkan tapi masih dalam satu kategori gitu. Jadi kayak masih berpasangan gitu. Nah, selanjutnya ada forced choice. Di sini adalah pilihan paksa yang memungkinkan responden untuk memberi penilaian objek relatif satu sama lain, dan di mana ini tuh lebih memudahkan responden, khususnya jika jumlah pilihan untuk di ranking yang terbatas jumlahnya gitu. Salah satu contohnya nih bisa teman-teman lihat gitu ya. Di sini ada Fortune, Playboy, Time, People, Prevention gitu. Nah, salah satu contohnya di sini teman-teman diminta misalkan coba rank the following magazine that you would like to subscribe to in the order of preference, assigning 1 for the most preferred choice and 5 for the less preferred. Jadi gini, teman-teman misalkan di sini contohnya diminta nih, ada beberapa jenis majalah gitu ya. Ada majalah Fortune, Playboy, Time, People, sama Prevention. Nah, di sini mereka udah ngasih apa ya? Mereka tuh udah ngasih pilihannya gitu loh. Mereka udah ngasih pilihan nih, jenis-jenisnya tuh ini. Nah, jadi si responden cuma tinggal ngasih urutannya aja, kayak misalkan nih kalau misalkan kalian lebih suka majalah tentang people, taruh di urutan pertama gitu. Terus misalkan tentang Fortune di kedua, Time di ketiga, Prevention keempat, dan Playboy di kelima. Salah satu contohnya tuh seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada comparative scale. Jadi comparative scale ini memberikan tolak ukur atau acuan untuk menilai sikap terhadap objek, peristiwa, atau situasi saat ini yang diteliti gitu. Nah, salah satu contohnya adalah nih, in a volatile financial environment compared to stock, wise or useful is it to invest in treasury bonds? Please circle the appropriate response gitu kan. Nah, jadi di sini teman-teman tuh kayak komparasi gitu ya, kayak ada dua pilihan gitu loh. Compare antara si stock, wise, apakah di antara stock sama wise itu lebih useful mana gitu untuk yang investasi gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, salah satu contohnya itu ada di PPT ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Oke. Nah, jadi singkatnya gini teman-teman. Data nominal atau nominal data lens, mereka tuh lebih ke apa ya, themselves kepada dichotomous or category scale, terus juga paired comparison, dan biasanya ini rating scale digunakan untuk membuat perbandingan atau mengurutkan variabel yang telah ditetapkan pada skala nominal, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Delia yang telah memaparkan dengan sangat jelas. Kita langsung masuk saja ke pembahasan yang kedua mengenai kebaikan ukuran, reliabilitas atau stabilitas yang akan disampaikan oleh Firda Maura Maulidina. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator atas kesempatannya. Setelah tadi dijelaskan oleh Saudari Delia tentang penskalaan, nah sekarang kita penting untuk kita memastikan bahwa instrumen yang kita kembangkan untuk mengukur suatu konsep tertentu ini memang benar, akurat, mengukur variabel dan kenyataannya. Hal ini untuk memastikan bahwa dalam mendefinisikan persepsi dan sikap secara operasional variabel, peneliti tidak mengabaikan beberapa dimensi dan elemen penting yang tidak relevan dengan penelitian.
Skala yang dikembangkan seringkali ini tidak sempurna dan kesalahan cenderung terjadi dalam pengukuran variabel sikap. Penggunaan instrumen yang lebih baik akan memastikan hasil yang lebih akurat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas ilmiah penelitian. Oleh karena itu, dalam beberapa hal kita perlu menilai kebaikan dari langkah-langkah yang dikembangkan. Artinya kita perlu cukup yakin bahwa instrumen yang kita gunakan dalam penelitian ini memang mengukur variabel yang seharusnya diukur dan mengukurnya secara akurat. Nah, cara yang dilakukan untuk memastikan bahwa ukuran yang dikembangkan ini cukup baik, pertama dengan analisis item dari tanggapan atas pertanyaan, kemudian reliabilitas dan validitas ukuran ditetapkan. Next. Nah, yang pertama adalah analisis item. Analisis item ini dilakukan untuk melihat apakah item di instrumen tersebut ada atau tidak, lengkap atau tidak. Setiap item diperiksa kemampuannya untuk membedakan antara subjek yang skornya rendah dan skornya tinggi. Dalam analisis item, rata-rata antara kelompok skor tinggi dan kelompok skor rendah diuji untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan melalui T-nilai. T-nilai ini adalah tes yang mampu mengidentifikasi item yang sangat diskriminatif dalam instrumen. Kemudian selanjutnya dimasukkan ke dalam instrumen. Setelah itu, uji reliabilitas instrumen dilakukan dan variabel ukuran ini ditetapkan. Kemudian selanjutnya adalah keandalan atau reliability. Nah, ya, untuk selanjutnya adalah keandalan atau reliability ini memiliki dua jenis, yakni stabilitas pengukuran dan pengukuran konsistensi internal. Stabilitas pengukuran adalah kemampuan suatu ukuran untuk tetap sama dari waktu ke waktu, terlepas dari kondisi pengujian yang tidak terkendali atau keadaan responden itu sendiri, merupakan indikasi dari stabilitas dan kerentanan rendah terhadap perubahan situasi. Kemudian pengukuran konsistensi internal. Pengukuran konsistensi internal menunjukkan homogenitas dari item dalam ukuran yang memanfaatkan konstruksi. Dengan kata lain, item harus berkumpul bersama sebagai satu set dan mampu mengukur konsep yang sama secara independen sehingga responden melampirkan arti keseluruhan yang sama untuk masing-masing item. Ya, next selanjutnya. Nah, pada stabilitas pengukuran juga ada dua tes, yakni reliabilitas tes ulang dan keandalan bentuk paralel. Nah, reliabilitas tes ulang ini merupakan koefisien reliabilitas yang diperoleh dengan pengulangan ukuran yang sama pada kesempatan kedua. Artinya, ketika kuesioner yang berisi beberapa item yang seharusnya mengukur suatu konsep diberikan kepada sekumpulan responden sekarang, dan lagi kepada responden yang sama, katakanlah misalnya beberapa minggu atau 3 bulan kemudian, nah, maka korelasi antara skor yang diperoleh pada keduanya. Waktu yang berbeda dari satu dan kumpulan responden yang sama disebut koefisien tes ulang. Semakin tinggi, semakin baik reliabilitas tes ulang, dan konsekuensinya stabilitas pengukuran sepanjang waktu. Kemudian yang kedua adalah keandalan bentuk paralel. Ketika tanggapan pada dua set ukuran yang sebanding, yang mengetuk konstruksi yang sama, sangat berkorelasi, peneliti memiliki keandalan bentuk paralel. Kedua formulir memiliki item yang serupa dan format respon yang sama, satu-satunya perubahan adalah susunan kata dan urutan atau urutan pertanyaannya. Apa yang peneliti coba tentukan di sini adalah variabilitas kesalahan yang dihasilkan dari susunan kata dan urutan pertanyaan. Jika dua bentuk yang sebanding sangat berkorelasi, kita mungkin dapat cukup yakin bahwa ukuran tersebut cukup andal, dengan variasi kesalahan minimal yang disebabkan oleh susunan kata, urutan, atau faktor lainnya. Jadi secara singkatnya, keandalan bentuk paralel ini diperoleh jika respon terhadap dua tes serupa
yang mengungkap ide yang sama menunjukkan korelasi yang tinggi. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran konsistensi internal. Memiliki dua jenis tes. Yang pertama adalah keandalan konsistensi inter-item. Kemudian yang kedua adalah keandalan split half. Nah, untuk keandalan konsistensi inter-item, ini adalah pengujian konsistensi jawaban responden terhadap semua item dalam suatu ukuran. Sejauh item merupakan ukuran independen dari konsep yang sama. Mereka akan berkorelasi satu sama lain. Tes yang paling populer dari reliabilitas konsistensi interim ini adalah koefisien Alpha-Cronbach yang digunakan untuk item-item berskala banyak, dan rumus Kuder-Richardson untuk item dikotomis. Semakin tinggi koefisiennya, semakin baik alat ukurnya. Jadi secara singkat, keandalan koefisien inter-item ini adalah pengujian konsistensi jawaban responden atas semua item yang diukur. Kemudian selanjutnya adalah keandalan split half. Reliabilitas split half mencerminkan korelasi antara dua bagian instrumen. Estimasi akan bervariasi tergantung pada bagaimana item dalam ukuran tersebut dibagi menjadi dua bagian. Reliabilitas split half ini bisa lebih tinggi yang dikutuk oleh ukuran dan ketika kondisi tertentu lainnya terpenuhi. Kemudian, perlu dicatat bahwa konsistensi penilaian beberapa penilai tentang bagaimana mereka melihat suatu fenomena atau menafsirkan beberapa tanggapan disebut keandalan antar penilai. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, reliabilitas antar penilai sangat relevan ketika data diperoleh melalui observasi, tes proyektif, atau wawancara tidak terstruktur yang semuanya dapat ditafsirkan secara subjektif. Penting untuk dicatat bahwa reliabilitas adalah syarat yang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk menguji kebaikan suatu ukuran. Misalnya, seseorang dapat dengan sangat andal mengukur konsep yang menetapkan stabilitas dan konsistensi tinggi, tetapi itu mungkin bukan konsep yang telah ditetapkan untuk diukur. Keabsahan bisa memastikan kemampuan timbangan untuk mengukur konsep yang diinginkan. Jadi, secara singkatnya ini, uji reliabilitas mengukur seberapa konsisten alat ukur mengukur konsep apapun yang diukurnya. Sedangkan nanti validitas yang akan dijelaskan oleh Saudara Gigi ini menguji seberapa baik instrumen yang dikembangkan mengukur konsep tertentu. Dengan kata lain, validitas berkaitan dengan apakah kita mengukur konsep yang benar, dan reliabilitas ini berkaitan dengan stabilitas dan konsistensi pengukuran. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Firda Maura Maulidina yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan bahas mengenai uji validitas. Oke, namun sebelumnya kita harus tahu dulu, gitu, apa kan arti uji validitas itu? Uji validitas merupakan suatu konsep pengukuran untuk menunjukkan seberapa baik sih suatu instrumen yang akan kita kembangkan nanti. Nah, dalam uji validitas ini, kita dituntut untuk mengetahui lebih dalam lagi gitu masalah keaslian hubungan antara sebab akibat dan generalisasinya terhadap lingkungan eksternal. Dengan harapan jika kita melakukan uji validitas, kita benar-benar yakin terhadap suatu konsep yang akan kita lakukan nanti. Oke, next. Nah, di sini ada jenis tes validitas, ada validitas isi, validitas terkait kriteria, dan bangun validitas. Oke, next. Kita akan bahas mengenai validitas isi terlebih dahulu, namun
Tujuan jenis tes validitas ini ada tujuannya nih teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya menguji kebaikan ukuran menggunakan istilah yang berbeda untuk ditunjukkannya. Yang pertama adalah validitas isi. Validitas isi ini memastikan bahwa ukuran mencakup serangkaian item yang memadai. Jadi semakin banyak item skala mewakili domain atau konsep yang diukur, maka semakin banyak juga nih validitas isinya. Lalu juga dengan kata lain, validitas isi ini merupakan fungsi dari seberapa baik sih dimensi atau elemen konsep yang akan kita gunakan nanti gitu. Contohnya misal saya mengambil dari tes yang pernah dilakukan oleh Kidder dan Jude. Nah, di mana tes itu dirancang untuk mengukur derajat gangguan bicara, yang mana mereka menyebutkan bahwa gangguan bicara ini itu dapat memiliki validitas jika dievaluasi oleh tenaga-tenaga ahli seperti terapis bicara profesional seperti itu. Lalu yang kedua ada validitas terkait kriteria. Nah, validitas terkait kriteria ini dibuat ketika ukuran membedakan individu berdasarkan kriteria yang diharapkan untuk diprediksi. Nah, validitas ini dapat dilakukan dengan dua cara, teman-teman. Ada validitas bersamaan dan validitas prediktif atau prediksi. Validitas bersamaan itu dibuat ketika skala mendiskriminasi individu yang dikenal berbeda, artinya skor juga harus berbeda. Misalnya, jika kita akan melakukan tes, suatu ukuran etos kerja diberikan kepada sekelompok penerima kesejahteraan. Nah, kita harus membedakan dulu skala yang membedakannya itu siapa sih yang menerima pekerjaan dan siapa yang tidak menerima pekerjaan. Jelas bahwa etos kerja yang tinggi itu akan memberikan si orang-orang tersebut tidak ingin sejahtera. Sedangkan sebaliknya, jika etos kerjanya rendah, orang-orangnya itu akan menggunakan peluang gitu. Nah, jika kedua tipe individu itu memiliki skor yang sama terhadap status etos kerja, itu bisa dikatakan bahwa tesnya itu tidak menjadi ukuran etos kerja, teman-teman. Berarti ada ukuran-ukuran lain yang harus kita teliti lagi. Oke, maaf. Yang kedua itu adalah validitas prediksi atau prediktif. Nah, validitas ini adalah menunjukkan kemampuan alat ukur untuk membedakan antar individu dengan mengacu pada kriteria di masa depan. Contohnya, ketika kita ingin melakukan suatu tes bakat atau kemampuan yang diberikan kepada karyawan dalam perekrutan pekerjaan gitu ya. Nah, itu kan bertujuan untuk membedakan kinerja setiap orang itu bagaimana sih di masa depan. Nah, ketika skornya itu tinggi, otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa kinerja si karyawan itu baik. Sedangkan jika skornya itu rendah, kita bisa menyimpulkan bahwa orang tersebut kinerjanya kurang baik. Oke, lalu yang ketiga, di situ ada bangun validitas. Nah, bangun validitas ini berarti kita menilai gitu, seberapa baik sih hasil penelitian yang telah kita lakukan dengan menggunakan penggunaan ukuran sesuai dengan teori di sekitar tes yang kita rancang. Nah, penilaian ini kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen ini adalah dibuat ketika skor yang diperoleh itu dengan dua instrumen yang berbeda, teman-teman. Lalu jika validitas diskriminan itu dibuat ketika dua variabel yang diperkirakan tidak berkorelasi dan skor yang diperolehnya itu memang bisa dikatakan secara empiris. Oke, nah dari ketiga validitas ini kita bisa melakukan berbagai cara nih untuk melakukan validitas tadi itu. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan analisis korelasional, teman-teman, di mana korelasional ini seperti dalam kasus yang tadi ya, sebelumnya yang sudah saya jelaskan gitu. Lalu yang kedua, analisis faktor. Dan yang ketiga adalah multi-trait, di mana
matriks korelasi ini multimetode yang diturunkan dari konsep pengukuran dengan bentuk yang berbeda. Oke, next. Nah, di sini kita bisa lihat dari tabel yang ada di PPT, di situ ada jenis-jenis validitas yang udah saya jelaskan tadi ya, mulai dari validitas isi sampai validitas diskriminan. Nah, di situ kita bisa melihat nih, kalau misalkan kita mau menguji validitas suatu tes tuh bisa menggunakan berbagai pertanyaan gitu. Nah, validitas konten kita bisa menanyakan, apakah ukuran tersebut mengukur konsep secara memadai? Lalu jika validitas wajah, apakah pakar memvaliditasi bahwa instrumen mengukur apa yang dimilikinya? Lalu jika validitas terkait kriteria, apakah ukuran tersebut membedakan dengan cara yang membantu memprediksi variabel kriteria? Lalu validitas bersamaan, apakah ukuran tersebut membedakan dengan cara yang membantu memprediksi variabel kriteria saat ini itu seperti apa? Lalu validitas prediktif. Nah, apakah ukuran tersebut membedakan individu dengan cara seperti itu? Dan juga ada juga bangun validitas, validitas konvergen dan validitas diskriminan. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, jadi dari tabel di situ kita bisa melihat ketika kita ingin melakukan suatu validitas, kita bisa membuat suatu pertanyaan-pertanyaan dulu yang perlu kita jawab. Mungkin seperti itu pemaparan materi dari saya. Mengenai uji validitas, selanjutnya mengenai uji asumsi klasik yang akan disampaikan oleh Saudari Dila Oktavia, saya persilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Ibu Moderator. Sekarang kita masuk ke materi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu ada 5, yaitu ada uji multikoliniaritas, uji heterokesadisitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Next. Yang pertama itu ada multicollinearity atau multicollinearitas. Adalah suatu kondisi di mana terjadi korelasi yang kuat di antara variabel-variabel bebas X yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linier. Uji multicollinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen. Lalu ada normality atau uji normalitas yang bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Lalu ada heterosedasisitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Lalu ada linearitas. Uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Dasar pengambilan keputusan dari uji linearitas ini yang pertama ada jika nilai pada baris linearity sigma kurang dari 0,05, maka bersifat linear, sehingga dapat disimpulkan memenuhi syarat linearitas. Lalu yang kedua, jika nilai pada baris linearity sigma itu lebih besar dari 0,05, maka tidak linear, sehingga dapat disimpulkan tidak memenuhi syarat linearitas. Lalu ada autocorrelation atau autokorelasi yang digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem atau masalah pada autokorelasi. Selanjutnya. Ya,
Dari tabel 4,7 dapat diketahui bahwa variabel-variabel yang memiliki p-value yang lebih kecil dari 0,05 adalah variabel Y, X3, dan X5, sehingga dapat dikatakan variabel-variabel tersebut berdistribusi tidak normal. Sedangkan variabel yang lain, X1, X2, dan X4, memiliki p-value yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan variabel-variabel tersebut berdistribusi normal. Variabel yang berdistribusi tidak normal harus diubah menjadi variabel yang berdistribusi normal dengan cara mentransformasikan data dengan menggunakan log. Hasil uji normalitas setelah dilakukan pada transformasi data dapat dilihat pada tabel 4,8 berikut. Next. Setelah dilakukan transformasi, dapat data menggunakan log, variabel-variabel yang berdistribusi tidak normal menjadi data yang normal dapat dilihat pada tabel 4,8. Selanjutnya, untuk mendeteksi adanya multikoliniaritas dapat dilihat dari nilai VIF atau Variance Inflation Factor. Bila nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikoliniaritas. Dan sebaliknya, bila nilai VIF ini lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikoliniaritas atau bisa disebut dengan non-multikoliniaritas. Hasil uji multikoliniaritas variabel bebas dalam penelitian ini seperti ditunjukkan pada tabel 4,9. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF ini lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala multikoliniaritas pada variabel-variabel bebas yang diteliti, yaitu X1, X2, X3, X4, dan juga pada X5. Selanjutnya, lalu ada tabel hasil uji autokorelasi. Untuk mengatasi terjadinya autokorelasi didasarkan pada metode Durbin-Watson atau bisa disingkat dengan DW. Apabila hasil perhitungan Durbin-Watson ini lebih besar daripada nilai tabel dari DL dan DU, maka artinya tidak terjadi autokorelasi. Nilai DL dan DU dapat dilihat pada tabel statistik dari Durbin-Watson pada tingkat titik penting 0,05. Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan analisis Durbin-Watson pada tabel dapat diketahui bahwa nilai DW atau Durbin-Watson itu 2,065, lebih besar dari nilai DL 0,790 dan nilai DU yaitu 1,990. Namun nilai DW itu lebih besar dari nilai 4 minus DU yaitu 2,01. Yang letaknya berada di sebelah nilai DW. Dan lebih kecil dari nilai 4 minus DL, yaitu 3,21. Sehingga dari hasil yang ada di tabel, nilai DW berada di daerah keraguan-raguan, yaitu daerah tanpa keputusan, atau dianggap tidak ada autokorelasi dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya, dari tabel 4,11 diketahui bahwa uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov diperoleh perhitungan dari variabel terikat dan bebas secara berurutan. Yang pertama itu adalah 1,631, 1,300, 0,835, 2,005, 0,766, 1,889. Sedangkan dari uji heterokedasititas correlation diperoleh perhitungan dari antar variabel bebas yang dilihat pada tabel 11 tersebut. Dari T-tabel diperoleh angka 2,093. Dapat dilihat bahwa masing-masing T-hitung ini lebih kecil dari T-tabel, yang menunjukkan bahwa tidak terjadi heterosidisitas dalam penelitian ini. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dila atas pemaparan materinya. Nah, itulah teman-teman pemaparan materi dari kelompok kami.
Selanjutnya adalah kesimpulannya. Pada bab ini kita tadi bisa memahami skala penilaian sikap dan skala peringkat. Apa sih yang dapat digunakan dalam mengembangkan instrumen? Selanjutnya kita bisa memahami lagi nih bagaimana kebaikan ukuran yang ditentukan melalui analisis item dan uji reliabilitas serta validitasnya. Dan yang terakhir tadi juga kita sudah memahami mengenai uji asumsi klasik. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan tentunya bisa dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.